Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakian Nafis, NPM 244110007 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah ulasan terhadap suatu buku yang berjudul Cinta Brontosaurus. Mohon untuk disimak ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Berikut adalah buku yang berjudul Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika, dan dari penerbit Gagas Mediate tahun 2006. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika kedua yang diterbitkan pada tahun 2006. Berbeda dengan buku pertamanya, di buku kedua ini lebih berkonsep cerita sebagai sebuah cerita-cerita pendek, tidak sebagai sebuah buku harian. Buku ini berisi 152 halaman, yang dituliskan masih berdasarkan kejadian asli dari sang penulis. Film Cinta Brontosaurus bercerita tentang Dika, Raditya Dika, penulis yang baru putus cinta dengan Nina, Pamela Bowie, membuatnya berpikir bahwa cinta memiliki tanggal kedaluarsa. Agen naskahnya, Kosasih, Soleh Solihun, justru yakin cinta itu abadi, seperti hubungannya dengan istrinya, Wanda, Tias Mirasih. Kosasih terus berusaha meyakinkan Dika bahwa cinta bisa kembali hadir dalam hidupnya. Dika kemudian bertemu Jessica, Eriska Rein, wanita yang seaneh dirinya, dan perasaannya mulai berubah. Sementara itu, Dika setuju untuk mengadaptasi bukunya menjadi film. Namun, konflik muncul ketika produser Emer Sulim, Ronnie P. Chandara, ingin mengubah naskahnya menjadi film horor. Perjalanan Dika dalam memahami cinta juga melibatkan hubungan dengan Jessica, teman-temannya, dan keluarganya. Pada akhirnya, Dika menyadari bahwa cinta sering muncul tanpa bisa direncanakan atau diukur. Isi resensi atau ulasan terhadap buku ini adalah: seorang penulis bernama Dika baru saja putus cinta dari Nina. Sejak itu, dia percaya bahwa cinta ada kedaluarsanya. Namun, Kosasih yang merupakan agen naskah Dika berusaha membangkitkan kepercayaan Dika kembali terhadap cinta. Usaha ini menempatkan Dika pada perkenalan dan perjumpaan absurd dengan berbagai wanita. Hingga tanpa disengaja Dika berjumpa dengan Jessica yang ternyata memiliki jalan pemikiran sama anehnya dengan Dika. Di sisi lain, Dika mendapatkan tawaran film dari bukunya yang berjudul Cinta Brontosaurus. Penilaian terhadap buku ini yaitu adalah: kelebihan buku ini, tampilan buku ini sangat menarik dengan cover yang terlihat ceria. Isi buku cukup mengaduk emosi pembacanya dengan gabungan kisah komedi, cinta, hingga kehidupan sehari-hari, dan juga bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat menggambarkan kehidupan anak muda zaman sekarang yang terbiasa dengan bahasa gaul. Sementara kekurangannya, pada akhir cerita masih mengambang dan banyak kata vulgar. Kesimpulannya adalah: di balik segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini mengundang minat banyak orang karena nama besar penulisnya. Sisi humor Raditya Dika dituangkan dalam buku ini dan mampu menghibur setiap pembacanya. Yang berikutnya yaitu novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka tahun 2005. Saat ini, novel Laskar Pelangi dinobatkan sebagai buku sastra Indonesia terlaris sepanjang sejarah karena di perilisan perdananya, buku ini langsung jadi buku dengan penjualan terbanyak. Kisah dalam novel Laskar Pelangi ini juga menarik sebab konon diadaptasi dari sebuah kejadian nyata. Dalam Laskar Pelangi terdapat 10 bocah yang berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Pulau Belitung. Mereka sama-sama ingin bersekolah. Ke-10 anak tersebut antara lain bernama Ikal, Harun, Lintang, Sahara, Akong, Mahar, Kucai, Syahdan, Trapani, dan Borek. Mereka kemudian dididik oleh seorang guru bernama Bu Muslimah, yang gigih dan penyayang. Novel Laskar Pelangi adalah judul perdana yang dibuat oleh pengarang Andrea Hirata. Novel satu ini juga menjadi pembuka dari rangkaian tetralogi Laskar Pelangi. Salah satu kelebihan dari novel Laskar Pelangi adalah penggunaan bahasa yang beragam dengan ciri khas dan keunikannya. Dari sudut pandang budaya, Andrea Hirata juga mencoba menuangkan kultur masyarakat Melayu. Di sisi lain, ia juga tidak lupa menyisipi aspek sosial dan yang direpresentasikan secara jelas dalam dialog antar tokoh. Andrea Hirata juga sangatlah ahli dalam merangkai kesedihan menjadi humor dan menjadi bahan tawa yang sangat terlihat pada dialog antar tokoh dan masyarakat Belitung. Selain itu, novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan positif akan ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian dalam memperjuangkan impian dan masih banyak lagi. Kekurangan novel Laskar Pelangi. Penggunaan bahasa yang beragam dan khas membuat novel Laskar Pelangi sangatlah unik.
Di sisi lain, bahasa yang beragam ini sangatlah sulit untuk dipahami sang pembaca. Selain itu, kelemahan novel Laskar Pelangi terletak pada akhir cerita yang bisa dikatakan menggantung. Mengapa demikian? Akhir cerita pada tokoh aku yang awalnya adalah Ikal, secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Di sisi lain, novel Laskar Pelangi juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengatur hidup manusia. Hal ini tercerminkan pada tokoh Lintang yang sangat pandai yang berakhir menjadi sopir truk. Dengan kata lain, kita harus berusaha sekuat tenaga. Apabila hal yang kita inginkan tidak terwujud, kita tetap bersyukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Kesimpulannya yaitu banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi, seperti banyak bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup, hingga tak menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Perlu teman-teman ketahui buku yang berjudul Cinta Brontosaurus dan novel yang berjudul Laskar Pelangi ini sangatlah menarik, ditambah lagi buku dan novel ini sangat mudah ditemukan di toko buku terdekat, pokoknya dijamin suka baca buku dan novelnya. Itu tadi sedikit ulasan dari buku yang berjudul Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika, dan novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Semoga dengan apa yang saya jelaskan barusan teman-teman dapat memahami dan pastinya lebih semangat lagi baca bukunya ya. Seperti pepatah, buku adalah jendela dunia. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga yang menonton mendapatkan ilmunya yang nantinya akan berguna di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.